Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Borneo Tube. Nah, pada hari ini kita kembali akan memberikan tampilan terkini di ibu kota Nusantara. Sembari kita juga menyampaikan informasi terupdate seputar ibu kota Nusantara, yang mana seperti kita ketahui bahwa setelah pelaksanaan 17 Agustus, pengerjaannya juga terus dikerjakan di lapangan, dan pastinya pembangunan ini akan terus berlanjut hingga ke depan, karena seperti kita ketahui bersama, saat ini ibu kota baru Indonesia itu sudah pindah, yakni di Kalimantan Timur, di ibu kota Nusantara ini. Pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur ini itu sebagai langkah strategis dalam memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam arena global. IKN juga akan mengakselerasi transformasi sosial menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang berperadaban tinggi, maju, dan mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman. Salah satu parameter keberhasilan pembangunan di ibu kota Nusantara adalah terjadinya sinergi sosiokultural warga kota Nusantara yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Awalnya akan ada banyak ragam pengelompokan warga berdasarkan kriteria, namun proses interaksi sosial yang sehat, mereka akan melebur menjadi masyarakat multikultural yang kohesif, unggul, dan berdaya guna. Sebenarnya jauh sebelum ibu kota Nusantara ini ada, masyarakat di Kalimantan Timur itu sudah berbeda latar belakang, suku, dan agama. Jadi di Kalimantan Timur ini banyak suku ya, bukan hanya dari warga lokal, tetapi juga banyak yang dari pendatang, namun mereka sudah tinggal selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Katakan saja misalnya seperti orang Bugis, itu banyak yang tinggal di Samarinda, kemudian di Balikpapan. Nah, sedangkan di Sepaku ini itu lebih banyak orang Jawa, dan yang pastinya penduduk lokalnya adalah masyarakat Kutai. Kemudian juga ada orang Dayak, serta juga ada pula orang Banjar. Kemudian orang Sepaku juga ada. Nah, meskipun masyarakat di sini memiliki latar belakang suku yang berbeda, namun mereka memiliki kehidupan yang sejahtera dan juga sehat antar suku. Dan perlu kita ketahui, di Kalimantan Timur ini kebanyakan mereka itu menggunakan bahasa Banjar, karena bahasa Banjar ini istilahnya di Kalimantan itu adalah lingua franca sebagai bahasa pemersatu. Nah, jadi kita lanjut terkait ibu kota Nusantara ini. Pemindahan ibu kota Nusantara ini dari Jakarta adalah langkah yang tepat. Kota Jakarta sebenarnya sudah tidak cukup untuk mendukung aktivitas dan fungsi sebagai ibu kota negara. Dan seperti informasi dari Pak Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa sebenarnya Jakarta itu tidak pernah disiapkan sebagai ibu kota Indonesia, namun karena kandidat lain mungkin, jadi mau tidak mau tetap harus di Jakarta. Menurut Widya Setiabudi, guru besar Universitas Padjadjaran, dia mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta adalah langkah yang tepat. Pemindahan lokasi ibu kota baru menjadi hal yang urgent, di samping berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan ekonomi, politik, dan sosial budaya, juga perlu mempertimbangkan aspek sustainability.
Ia mengatakan IKN menjadi gagasan untuk merevitalisasi keutuhan negara dengan cara menggeser pusat gravitasi kemakmuran dari Pulau Jawa ke wilayah lain yang selama ini ya cukup tertinggal, dan selanjutnya tidak seperti kasus Jakarta yang menjadi simbol Jawa sentris, melainkan menciptakan pemerataan kemakmuran ke seluruh wilayah Indonesia. Menurut dosen Universitas Padjadjaran ini, itu untuk melakukan pemerataan ada syaratnya untuk bisa terwujud. Di antaranya adalah menggeser atau meratakan sebaran demografi. Sumber daya manusia di Jawa harus digeser, disebarkan ke wilayah IKN dan wilayah-wilayah lainnya di sekitar pulau-pulau IKN. Dengan demikian, orang-orang di Jawa ini mau pindah dan menggeser pusat gravitasi ekonomi ke wilayah lain dan tidak terpusat di Jawa saja. Dengan begitu, sumber daya manusia unggul juga tersebar di IKN dan di wilayah lainnya.